Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang proses akuntansi melalui perkiraan. Saya Rudi Abdullah SE MMAKSI. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan materi kita. Apa itu? Atau bagaimana sih proses akuntansi melalui perkiraan? Nah, perkiraan itu adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan, dapat menambah atau mengurangi jenis aktiva, kewajiban, dan modal pemilik. Melalui persamaan dasar akuntansi terlihat jelas pengaruh tiap transaksi terhadap perubahan, di mana aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Oke, tetapi penyusunan laporan melalui persamaan akuntansi tidak praktis karena memerlukan kertas yang luas agar laporan keuangan disusun dalam waktu yang relatif singkat. Maka setiap jenis perkiraan, yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban, harus dibuat dalam catatan terpisah. Kumpulan dari seluruh perkiraan tersebut disebut buku besar atau ledger. Bukan legend ya, legend itu lewat jendela. Oke, kita masuk di nomor perkiraan. Nomor perkiraan berguna untuk mengelompokkan perkiraan-perkiraan dan sebagai kode agar mudah mencarinya. Jadi dengan nomor perkiraan ini maka tentu akan mudah kita melakukan pencarian terhadap nomor rekening. Nomor perkiraan yang paling banyak dipakai adalah sistem nomor ratusan. Perkiraan dibagi atas 5 golongan. Yang pertama, aktiva bernomor 100 sampai 199. Kewajiban bernomor 200 sampai 299. Modal bernomor 300 sampai 399. Pendapatan bernomor 400 sampai 499. Beban bernomor 500 sampai 599. Itu adalah itu adalah nomor perkiraan. Nah, ini untuk tadi seperti saya jelaskan, mulai dari current asset atau harta lancar, kas sampai dengan nomor 100 sampai dengan 108. Bisa juga tergantung dari harta yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa juga seperti tadi sampai 199. Kalau harta tetap atau fixed asset dimulai dari 120. Kalau harta tetap tidak berwujud, intangible aset, itu mulai dari 130. Kewajiban lancar itu dimulai dari 200 sampai seterusnya, tergantung dari harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini tadi kewajiban lancar. Ini kewajiban jangka panjang, long term liabilitas. Itu dia mulai dari 200. Modal atau kapital dimulai dari 300. Oke, beban dimulai dari 500. Pendapatan atau revenue dimulai dari 400. Ini terbalik ya, seharusnya di atas dulu. Oke, perkiraan berbentuk T akun jarang digunakan dalam kegiatan usaha, tetapi sering digunakan dalam kegiatan belajar karena memudahkan mendemonstrasikan pencatatan perkiraan. Ya, dulu juga kita ini yang kita gunakan model T ini karena sangat sederhana, apalagi disuruh bikin laporan keuangan atau bikin transaksi atau bikin jurnal, yang kita gunakan yang model T. Kenapa? Simple, hanya 2 garis, selesai. Perkiraan bentuk kontrol mirip dengan bentuk T, tetapi lajurnya dipisahkan. Sebenarnya cara ini juga mudah atau bisa kita lakukan. Tujuannya sebenarnya sama, supaya catatan itu lebih rapi. Yang selanjutnya, perkiraan lajur rangkap untuk saldo disebut dengan perkiraan 4 kolom, 4 column account, yaitu piutang usaha. Nah, coba kita lihat ya. Tadi debit dengan kredit, ini debit kredit dengan saldonya. Yang selanjutnya, perkiraan lajur tunggal untuk saldo disebut perkiraan 3 kolom atau 3 column account. Nah, ini coba dilihat. Oke.
Kalau ditanya mana Pak yang bagus dari ketiga keempat ini, empat-empatnya bagus, tergantung dari kebutuhan. Dan di perusahaan yang paling sering digunakan adalah yang 3 kolom dan 4 kolom. Ada juga yang menggunakan perkiraan bentuk kontrol. Ini yang paling yang sering juga digunakan karena mudah juga dipahami, tapi kurang detail ya. Kalau untuk model T ini biasanya kalau kita belajar rata-rata menggunakan model T karena simple. Oke, menyusun jurnal atau journalizing. Menyusun jurnal adalah proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku jurnal yang merupakan catatan kronologis atau sistematis atas transaksi keuangan. Jurnal ada beberapa bentuk, antara lain bentuk 2 kolom atau jurnal umum atau general jurnal, dan bentuk khusus special jurnal. Ini adalah 2 kolom. Dalam buku jurnal terdapat sisi kiri, di mana sisi debit, dan sisi kanan disebut dengan sisi kredit. Jika memasukkan angka pada sisi kiri, maka dikatakan mendebit, dan jika memasukkan angka pada sisi kanan, maka dinamakan mengkredit. Makanya lahir yang disebut dengan debit kredit. Oke, peraturan mendebit dan mengkredit dan saldo normal perkiraan. Coba kita lihat, aktiva bertambah itu disebut debit, kalau berkurang disebut kredit. Saldo normalnya dia adalah debit. Kewajiban bertambah maka disebut kredit. Jika berkurang disebut debit, normalnya kredit. Nah, coba kita lihat. Aktiva kewajiban modal Prive. Prive ini adalah pengambilan pribadi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Kalau karyawan ambil uang di perusahaan, apa bisa dikategorikan Prive? Bukan. Kalau perusahaan itu, kalau karyawan ambil uang di perusahaan itu dikategorikan cash bond atau piutang. Oke, selanjutnya dividen. Dividen ini adalah pembagian keuntungan dari penjualan saham. Laba ditahan, pendapatan dan beban. Ini adalah peraturan mendebit dan mengkredit serta saldo normal perkiraannya. Jadi kalau Anda sudah bisa pahami ini, maka membuat laporan keuangan itu sudah sangat mudah. Contoh, ini contohnya. Transaksi selama bulan Oktober 2020 terjadi pada perusahaan Ananda sebagai berikut. Tanggal 1 diinvestasikan oleh Ananda uang untuk mendirikan perusahaan sebesar 10 juta. Jurnalnya kas pada modal, nilainya 10 juta. Nah, coba dilihat. Berarti kalau dia di atas dan agak mundur begini, berarti dia debit. Tapi kalau dia di bawah dan agak maju, itu pasti kredit. Kuncinya itu. Kunci yang kedua, perhatikan debit dan kredit itu harus nilainya sama. Kalau dia tidak sama, itu ada masalah itu. Oke, saya kira poin contoh kasus ini bisa dibaca dan dipelajari. Ini masih sangat mudah ya, dalam artian hanya satu transaksi. Biasanya di dalam perusahaan tidak satu transaksi, sama saja seperti kita melakukan pembelian. Tidak mungkin kita melakukan pembelian hanya satu item barang. Kadang berpuluh-puluh item barang, dan kalau berpuluh-puluh item barang harus mampu kita jelaskan per itemnya. Itu yang terjadi di perusahaan. Tapi kalau kita sudah bisa pahami yang gampang atau yang mudah seperti ini, maka yang sulit pun itu kelihatan menjadi mudah. Walaupun masih sulit, tapi perlu kita lakukan pelatihan-pelatihan. Karena di akuntansi itu, apalagi di dalam membuat laporan keuangan, itu tidak ada yang sesederhana yang kita bayangkan. Tetapi kalau kita mengikuti, kalau kita sering melakukan latihan dalam pembuatan laporan keuangan, maka itu tidak jadi masalah ya tentunya. Oke, sekarang kita masukkan jurnal ke buku besar atau posting to ledger. Jadi semuanya tadi itu dimasukkan ke buku besar, dikelompokkan. Jadi yang kas itu dikelompokkan semua, sampai ya. Jadi ini coba perhatikan. Kas 10 juta, kas
2 juta, kas 10 juta. Coba saya lanjut ya. Nah ini kas 10 juta masuk, kas tadi 2 juta masuk, kas 10 juta masuk lagi. Jadi semuanya dimasukkan. Jadi posisinya di mana? Posisinya di debit dan kredit. Nah di sini kalau dia debit di sini 10 juta, maka masuk 2 juta ini dia masuk di sini. Ini langsung dikurangi. Ini 10 juta pertama masuk, langsung tulis debit di sini. Terus masuk lagi 2 juta, dia langsung mengurangi 10 juta dikurangi 2 juta tinggal 8 juta. Masuk lagi 10 juta, dia menambah jadi 18 juta. Berkurang lagi 2 juta, nah dia mengurangi. 2 juta bukan, 200 ribu. Berkurang lagi 500 ribu, dia mengurangi. Dia berkurang lagi 1 juta, ini dia mengurangi. Bertambah 5 juta, nah ini dia menambah. Itu perhitungannya. Jadi coba kita lihat di sini, kas itu ada banyak sekali transaksinya. Ini masih dikatakan sederhana. Di perusahaan itu dalam satu hari ada ratusan transaksi. Apalagi kalau kita membuat laporan keuangan yang transaksinya dalam 1 tahun, kira-kira berapa ratus transaksi yang akan kita bikin laporan keuangan. Kita akan bikin jurnalnya itu. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya. Ini kita kelompokkan saja ini. Nah ini masih sama, masih tentang pengelompokan. Nah ini kita masukkan ke dalam neraca. Pak, angka-angka ini dari mana? Ini ada kas sebesar 21.300.000. Coba kita back ya. Nah ini ada 21.300.000. Perhatikan yang poin yang ini. Kasnya 21.300.000. Piutang usahanya 5 juta. Perlu kita garis bawahi bahwa kalau dia di debit, maka ketika dia masuk di neraca juga di debit. Ketika dia di kredit, maka dia masuk di kredit. Coba kita lihat. Nah, pada poin ini coba kita lihat. Ini dia di debit, dia di debit. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat. Jadi dia masuk sesuai dengan catatannya kita tadi di jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Ini adalah neraca saldo perusahaan Ananda. Oke, saya kira ini tinggal diturunkan saja dari saldo tadi ya, di jurnal, kemudian masuk ke buku besar, kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo. Oke, jadi itu saja yang menjadi poin inti pada materi ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait materi ini silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.